Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Jepang dan saya Doro. Kali ini kita beda dengan video-video sebelumnya. Jadi sekarang kita lagi ada di stasiun Kota Baru, Kota Malang ya. Kali ini kita lokasinya di depannya ya, depannya stasiun. Ini ada patung Buto, nah itulah Buto yang tiduran. Nah, kali ini kita mau bacain tentang apa aja sih yang ada di sini, entah itu makhluknya atau urban legend apa yang ada di sini. Itu sih ya untuk sekarang. Jadi kita langsung aja untuk yang pertama. Kira-kira di sini ada apa aja? Yang jelas yang nggak kelihatan ya, bukan yang kalau yang kelihatan kan kelihatan. Jadi saya pakai barang dua kartu aja. Ini kita nggak pakai lemek ya, biasanya kita pakai lemek. Jadi sekarang kita nggak pakai lemek sama sekali. Ini saya taruh di pinggir aja biar gampang. Mas Cupang dulu atau saya? Duluan aja nggak apa-apa. Oke. Yang pertama saya lihat di sini itu adalah Seven of Cups. Di sini tuh terdapat, ya bisa dibilang lumayan banyak lah makhluk-makhluk gaibnya. Salah satunya itu seperti ada kayak gitu, cuman nggak tepat di tempat ini, tapi malah di sekitarnya. Itu ada seperti genderuwo, kunti, terus kayak tuyul atau anjing ya kalau orang bilang kayak gitu. Dan yang menarik itu yang di kedua. Di sini tuh bisa dibilang adalah bekasnya orang-orang yang telah perang atau telah melakukan pertempuran. Itu ada beberapa arwahnya di sini. Mungkin ada kaitannya sama patung ini, atau malah ada hal lain. Oh, Kalau dari Mas Cupang, menarik ya. Di sini saya ada Four of Pentacles. Nah, kalau di sini ini lebih ke apa ya, koloni ya di sini. Kayak banyak makhluk-makhluk lainnya. Itu ya tadi itu ya, kita itu bilang kayak bayi, ada anak kecil juga, sama ada makhluk-makhluk yang memang nggak jelas. Jadi ya apa ya, emang banyak sih makhluk-makhluk yang ada di sini. Itu ya. Kemudian yang kedua ada King of Wands. Kalau di gambarnya sini itu ada kesatria yang nggak ada kepalanya, kalau namanya sih Gulahan. Jadi ini bisa diartikan sebagai ketika zaman-zaman Belanda ya, atau mungkin zaman Jepang, itu di sini banyak kumpulan-kumpulan makhluk yang itu bisa jadi arwah atau memori ketika perang. Itu ya. Sebenarnya masih sama sih. Cuma kalau yang tambahan, kalau yang di Four of Pentacles ini, yang menarik adalah ini nggak murni di patung ini, tapi di lokasi-lokasi sini itu emang terpencar ya lokasinya. Jadi nggak terkumpul satu lokasi ini aja, tapi emang sekitar sini lumayan meriah. Contohnya di sini kan ada hutan kota juga ya, ada hutan kota. Terus stasiun Kota Baru ini juga cukup legend juga ya. nah ada lagi sebenarnya. Apa itu? Katanya di bawah itu ada terowongan. Coba aja kita cek, siapa tahu kebaca ya informasi yang lebih detail dan jelas. Saya cuma pakai satu aja, satu cukup. Saya dulu Mas ya. Ya. Nah, kalau di sini ini memang di bawahnya sini emang ada apa namanya? Memori juga, ada yang sempat meninggal juga, cuma bukan baru-baru ini tapi memang sudah lama. Dan apa ya? Nyunyut itu bahasa Indonesianya apa? Nyunyut. Bisa dibilang kayak membusuk lah. Membusuk di dalam air, kayak gitulah. Ini yang terlihat.
Dan apa ya, kalau lihat gambarnya sih sudah lama terbengkalai ya, sudah lama terbengkalai. Dan ya sejak sudah merdeka ya, namanya kalau udah zaman merdeka kayak sekarang ini kok nggak difungsikan lagi, entah itu sebagai gorong-gorong atau apa, tapi ya cukup menyimpan banyak memori, jadi kayak angker itu kan. Kalau dari saya King of Cup, kalau di sini hampir sama sih, sama-sama ada airnya, jadi bisa jadi di bawah ini gorong-gorong buat persembunyian sebelumnya, atau emang gorong-gorong jalur air. Tapi ya ada mayat, bisa bilang mayat, terus itu nggak cuma satu gitu, ada banyak, mereka ada di situ nggak bisa keluar malah. Kalau di kartunya sini ini pembacaannya mayatnya sudah diangkut atau masih ada yang tersisa dulu? Masih ada yang tersisa, jadi kayak, nah makanya kan kayak kayak udah, tapi masih dibiarin. Ya udah hancur lah ya kalau sekarang ya, karena Atau- udah sejak lama. Atau jangan-jangan mayat-mayat ini tadi itu nggak diambil karena akhirnya muncul sebuah urban legend. Kayak gimana? Kalau misalnya masuk ke terowongan sini ya, kita nanti nggak tahu kan tembusnya tembus mana, keluar mana. Itu kalau kamu masuk sini, nanti kamu jadi gila, nanti kamu meninggal di dalam. Oh gitu. Kita nggak takut, nggak biasa. Nah, terus yang selanjutnya ini ya, yang menarik adalah sebenarnya penguasanya sini siapa sih? Mungkin akan terbaca ya di kartunya. Penguasa atau jenengan? Bisa anggap aja simpelnya penguasa lah, Penguasa. yang paling kuat di Indonesia. Karena yang menarik adalah di dekat lokasi sini itu juga ada patuju istilahnya, atau bencong-bencong Bencong-bencong. mangkal yang Udah sebelah lama. mana? Sebelah mana? Sana itu mana? Sebelah kiri, Sebelah kiri lah. sebelah kiri sini. Selatan ya? Selatan atau kiri sini? Kiri pokoknya. Kalau dari depan stasiun Stasiun sebelah kiri. sebelah kiri. Jadi nanti kalau ada yang mau nyari, lumayan kita kasih referensi di sebelah kiri itu memang ada bencong-bencong, yang sebelah kanan cewek-cewek. Nah, apa itu juga kepengaruh dari Lokasi. lokasi yang ada anunya Anunya itu. Anunya. Anunya anu. ya, ada pengaruh makhluk gaib atau memang apa ya, memang tempatnya. Coba kita cek aja. Saya pakai dua, Mas Doro dua aja. Ini agak menarik. Jadi yang keluar, yang pertama adalah Benar. yang lain turun, kita bagian lagi. Lanjut. Jadi yang keluar pertama adalah si Samuel. Keluar di sini. Dan yang ada sebenarnya yang ada nggak jelas juga. Yang lagi Dua sisi. dua sisi. Atau mungkin bisa disebut kayak jalannya ini antara dia apa ya kalau di Jawa ya, yang cowok mencoba jadi cewek, tanda apa? Bencong lah pokoknya. Bencong lah, yes, bencong Apa itu ya. namanya? Nah, Itu dan tapi bencongnya itu bencong yang berkuasa, bencong overpower. Sehingga kayak bencong level makhluk halus. bisa dibilang gitu, atau kayak mana? Kayak marah tapi cewek, sehingga dia juga punya banyak geblak di sini. Karena ini geblak, sehingga Oke. dan dia emang full power. Seperti itu. Nah, dan di sini kayak ada dua kubu. Yang satu kayak gitu, Ya. yang satu ini malah cewek. Cuman si cewek ini kayak ada kisah tragis gitu di balik. Nah, mungkin suaminya atau pasangannya dibunuh, atau dia kehilangan cintanya di atas. Sehingga dia kayak mengorbankan dirinya untuk menjaga darahnya biar nggak ada yang kejadian sama seperti dia. Oh. Kalau dari Mas Suman, Kalau di sini sih ada beberapa. Yang pertama ada break of bone ya. Break of bone ini bisa, kalau kita lihat gambarnya kan, di antara kepalanya ini ya kayak cewek, tapi badannya ini postur cowok. Jadi ini juga bisa diartikan bencong
apa ya, becok tapi bawaan lahir. Tapi ini bukan anu ya, kalau dari kartu saya ini bukan awalnya manusia, tapi emang dari awal juga udah makhluk halus gitu. Jadi dari awal juga emang bukan terlahir maksudnya, tapi tercipta dari awal dikenal, awal dikenal. itu sebagai yang nggak cowok nggak cewek. Kemudian di sini ada impres. Impres ini secara fungsi ini emang dia dulu hijau untuk digunakan sebagai kayak sarana apa ya, pelet atau pengasihan yang sifatnya itu panas buat morot, apa ya istilah pengeretan. Dia spesialisnya emang selain dia kuat, dia juga bisa memberikan power untuk orang yang memberikan offering ke dia. Itu sih. Tapi ya menarik ya, di sini antara dua kartu ini lumayan luas lah daerahnya. Meskipun secara bentuk kayak nggak umum daripada tempat-tempat yang lain. Biasanya kan jelas kalau nggak cowok ya cewek. Kalau di sini jadi bilang cowok tapi kayak cewek, bilang cewek ya kayak cowok. Jangan cowok. Menarik. Tuh. Terus bahaya nggak sih? Yang selanjutnya ya, bahaya nggak sih untuk orang-orang yang ada di sini? Dalam artian kan ada tempat-tempat tertentu yang umumnya itu bisa bikin orang lain kecelakaan atau celaka atau mikir jorok. Nah, bisa sampai seimbasnya sampai kayak gitu apa enggak sih sebenarnya? Bisa kita cek. Pakai ada barang berapa? Saya satu aja. Hemat kartu. Kayak Mas ya. Nah, di sini ada Ten of Pentacles. Lah uniknya di sini makhluk-makhluk gaib yang ada di sini ini nggak kompak gitu. Nggak kompak dalam artian ada yang rese, ada yang enggak, ada yang sukanya nyelakai, ada yang nggak mau nyelakai. Bukan apa ya, bukan nggak mau tahu, tapi emang ya duniamu. Tapi yang menarik adalah salah satunya di sini ada yang suka untuk menggiring, untuk mikir jorok sama melakukan kejorokan, buang-buang sampah lah kayak gitu. Jadi apa ya, hawanya itu bikin entah itu nantinya itu mojok sendiri terus mesum tipis-tipis lah, karena kan banyak kendaraan lewat. Gak mungkin kalau mesinnya tebel lagi kayak gini mesum pakai elektrik parah nggak bisa lah. Di sini ini bawaannya tuh pikiran jorok sama ya berbuat hal yang diinginkan gitu. Kalau nggak diinginkan kan nggak mungkin dilakukan. Kalau saya keluarnya 10 of cup sama-sama 10 ya. 10 of oke. Tadi kan pendeku saya ini kan. Iya. Nah, kalau di sini tuh emang bener buat. Cuma yang lucu adalah ada salah satu makhluk halus yang agak dominan di sini. Itu ya selain buat pikir jorok tadi ya, emang ada kan. Dan menggiring orang-orang itu buat pakai warga sekitar sini atau pakai 47 sekitar sini. Anu ya, fantasi lain. Ini bisa jadi nanti salah satu kru kita ikut juga tergiring suicide. Tergiring mencoba. Jadi bukan karena memang pesonanya, tapi hawanya di sini udah mengkristal kayak gitu. Mungkin bisa kita cek berapa lama sih udah kayak 47 atau betul ini udah ada di sini. Menarik itu. Kalau sampai mengkristal. Menarik.
satu aja mas ya. Mas dorong dulu aja. Satu-satu. Jadi di sini keluarnya Three of Swords. Ya dari sininya sih malah dari gambar ini loh ya. Udah lumayan lama. Kurang lebih loh. Sampai ratusan tahun kan? Bisa. Di sini sih malah kebayangnya di sini sekitar 250 tahun. Dari Mas Pak? Ini ada Six of Wands. Nah, kalau di sini sih ya nggak setua tadi ya sampai 200 tahun, tapi memang cukup tua, bahkan sebelum kemerdekaan. Tapi nggak benar-benar tua banget, nggak sampai 100 tahun malah kalau kata saya. Cuma ini kenapa kok bisa sampai ada di sini? Karena selain dari makhluk halusnya tadi, itu memang di sini ini lokasinya strategis. Sebenarnya malah duluan apa ya, makhluk yang tadi itu yang bencong itu daripada bencong benerannya itu, karena emang ya dari awal dia bentuknya dari itu. Soalnya sini kan ada gerbang juga kan, ada gambar cowok cewek, ada gerbang, kemudian lah ada kayak poros-poros tiap gerbangnya tadi ke makhluk-makhluk yang macam-macam ini gitu. Itu sih. Apalagi mas yang bisa dipertanyakan? Oh ya, satu lagi. Ini yang cukup menarik. Patung ini itu ada makhluknya nggak sih mas? Setiap patung atau cuma satu gitu? Pokoknya di tempat inilah, di patung yang ini. Tahu patung di sebelah mana? Pokoknya yang patung ini. Ada nggak sih? Karena yang kebaca tadi kan malah sekitar. Saya pakai satu aja. Masih cuma Oke. Di sini ada High Priest. Jadi di sini ini jatuhnya kayak dia nggak dari awal di sini, tapi dia dari apa namanya? Ini kayak tempat singgah. Kalau di sini. Tapi emang gede bahwa karena apa ya? Mungkin bisa dianggap sebagai di tengah-tengah. Jadinya dia ada sih memang. Yang banyak yang di dalam sini enggak, karena di belakangnya juga ada apa ya, kayak orb ini juga. Tuh. Dan bentuknya ya kayak cowok. Bisa dianggap kayak apa ya? Ya meskipun nggak ada bulunya, tapi terlihat kayak masih bola kan. Nah saya tegapur. Kalau di sini hampir sama tempat singgah. Jadi modelnya kayak nonton gini itu. Nah kalau di depan kan ada stasiun. Kalau itu kayak terminalnya para makhluk. Ya dia datang terus mau kemana tuh kayak Kesini dulu ya. Depannya terminal manusia, yang sini terminal air. atau mungkin bisa jadi referensi buat orang-orang yang mau barangnya mau diisi di bawah sini. Bisa mas, bisa. Coba dicek aja apakah ada yang mau. Apa bisa digunakan untuk kegiatan supranatural? Entah itu narik hodam, nyari gerandong, apa bisa? Gerandong di kota. Oke. Kayak dulu mas ya. Ini ada Six of Cups. Jadi kalau diartikan sih di sini kalau digunakan untuk narik-narik hodam atau nyari hodam itu hanya untuk yang keperluan pelet, tidak lain. Kalau untuk keperluan lain sih nggak spesifik ya. Kalau di sini kayak kurang. Tapi untuk sarana-sarana kayak untuk perpeletan itu bagus di sini. Ada judul-judul kalau kayak gini Bisa. Tapi untuk yang bisa narik, jadi kalau cuma awam terus ke sini berharap narik hodam, yang ada malah ketempelan. Kuntilanak malah betul lah. repot. Nah kalau di saya ini yang keluar Ace of Swords. Di sini hampir sama sih pelet, cuman
malah makhluk kita tuh kayak adu kekuatan dulu. Seberapa sih kamu biar bisa ngambil? Yang diadu siapa mas? Yang mau ngambil? Yang mau ngambil. Terus kalau misalnya kekuatan misalnya nih dari 1% sampai 10, kekuatan yang tarik itu cuma sampai 4. Ya cuma dikasih kuadam, berarti yang levelnya level 2, level 1 ya. Ini ada persyaratan harus seberapa powernya, Harus dilihat seberapa gregetnya orangnya. kayak adu nasib Juga sih. Seru ya. Menarik. Saya rasa cukup ya mas ya. Cukup ya. Apalagi mas? gini, Tambah apa? mumpung kita di luar dan dari studio nih, studio kan cuma 2 kali. Karena kalau kita sambil jalan-jalan di sekitar stasiun, sama tahu kita nemu spot-spot unik lagi. Oh boleh. Nah, coba kita taruh di sini, kita mau kemana? Di sini mau kemana ya? Oke. Di sini ada judgement ya. Ada judgement. Jadi judgement ini nggak harus kayak kita harus ke pengadilan agama untuk nyari janda-janda terlantar. Sarjan. Ya nggak mesti kayak gitu, tapi bisa diartikan sebagai sebuah instansi lah. Jadi kita nanti akan coba ke tempat yang itu berbaur dengan instansi tapi cukup tua ya, yang punya entah itu angker atau punya nilai sejarah. Kalau di saya ini malah lucu kejadiannya, berhubungan dengan Perkereta api. perkereta apian. Bisa dibilang perkereta apian, atau jangan-jangan tempat yang habis kena demo. Terus ada masalah gede, terus ada yang sampai bakar-bakar, chaos. Nah, instansi mana tuh? Jangan-jangan kita sama-sama ke KUA. Tutup bisa malam-malam gitu. Ya itulah. Seperti itu. Nanti selanjutnya kita mau bikin video Instansi. di instansi itulah. Kita juga masih belum tahu. Yang penting kita nanti cari-cari dulu lah, biar seru. Nah, kemudian yang terakhir penutupan ya. Kalau ada spot-spot yang menarik, entah itu tempat angker, tempat bersejarah atau apa ya, yang ada tradisinya lah, kiranya menarik untuk diulas, silakan tulis di kolom komentar aja. Nanti kita akan kesana, kita review pakai tarot lagi lah seperti biasa, kita pakai tarot. Mungkin merasa kayak gitu di rumahnya, pas kok di rumah saya tiap malam ada suara bunyi air di kamar mandi sih, jangan-jangan berapi. Itu bisa kita cek. Bisa mas, jangan-jangan PDAM. Beda. Itu apa ya, kayak apa yang acara datang-datang ke rumah itu, Beda rumah. bedah rumah, bukan bedah rumah, apa ya, kayak Mangga ya? tilik. Oh, tilik. Tilik. Nah itulah pokoknya. Jadi ya silakan kalau ada rekomendasi tempat-tempat kayak tadi itu, tulis kolom komentar aja. Kalau suka silakan klik like, kalau nggak suka dislike aja. Jangan lupa di subscribe dan Notifikasi. klik tombol lonceng. Cukup sekian, terima kasih, sampai jumpa.